materi kelas 7 semester 2 kurikulum nasional tentang bab lapisan bumi, subbab gempa bumi dan pengurangan resikonya. Gempa bumi dan pengurangan resikonya ini memiliki kompetensi dasar, yaitu menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan resiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya. Kemudian, gempa bumi dan pengurangan resikonya ini memiliki indikator, yaitu menjelaskan karakteristik gempa bumi serta pengurangan resiko bencananya. Baik, untuk lebih jelasnya, sebelum saya menjelaskan tentang gempa bumi dan pengurangan risikonya, mungkin lebih baik kita lihat video berikut. Tuhan menciptakan permukaan bumi berlembah-lembah dan bergunung-gunung. Samudra-samudra dan luas menutupi lembah-lembah yang paling dalam, menyisakan seperempat bagian bumi sebagai daratan untuk dihuni manusia. Lembah-lembah dan deretan gunung yang menghiasi permukaan bumi telah menjadi misteri bagi manusia sejak dahulu kala. Ilmu pengetahuan modern berhasil menguak misteri itu dan membuktikan bahwa bumi kita hidup dan rahasia kehidupan bumi berada jauh di bawah permukaannya. Bumi kita terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu inti, mantel, dan kerak. Kerak bumi terpecah-pecah menjadi 12 lempeng. Ada lempeng samudra yang tertutup samudra yang luas. Ada lempeng benua yang muncul sebagai daratan-daratan. Lempeng-lempeng ini padat dan menumpang di atas mantel bumi yang tersusun atas lelehan magma. Kondisi ini menyerupai kerupuk yang berada di atas bubur. Akibat reaksi unsur-unsur radioaktif, suhu inti bumi mencapai ribuan derajat Celcius. Panas inti bumi ini memicu terjadinya arus konveksi di mantel bumi, menyerupai arus konveksi yang terbentuk dalam air yang sedang dipanaskan. Akibatnya, kerak bumi yang menumpang di atas mantel bergerak mengikuti pergerakan arus konveksi di bawahnya. Lempeng yang saling bertabrakan ini akan saling menekan sehingga menimbulkan retakan dan patahan. Retakan dan patahan, walau hanya beberapa sentimeter, akan menimbulkan getaran pada permukaan bumi. Peristiwa ini dikenal sebagai gempa bumi. Pelentingan atau patahnya lempeng ini dapat menyebabkan terjadinya semburan lempeng secara tiba-tiba. Ini mengakibatkan terjadinya gangguan kesetimbangan air laut, sehingga terbentuklah rangkaian gelombang yang menyebar ke segala arah. Inilah yang disebut gelombang tsunami. Gangguan lain juga dapat memicu terbentuknya gelombang tsunami, antara lain longsoran bawah laut, letusan gunung api, atau masuknya benda berukuran besar seperti meteor. Namun, ada kalanya semburan lempeng tidak terjadi, sehingga tidak ada gangguan kolom air. Dengan demikian, gelombang tsunami juga tidak terbentuk. Hal itu dapat terjadi pada gempa-gempa dengan kekuatan kecil atau gempa dengan kekuatan besar, namun patahnya lempeng terjadi secara horizontal. Pada beberapa kasus, tsunami justru terjadi meskipun guncangan gempa bumi tidak terlalu kuat, namun memicu terjadinya longsoran di bawah laut.
Kecepatan rambatan gelombang tsunami mencapai hingga 900 km per jam ketika melewati laut yang dalam sebanding dengan kecepatan pesawat jet. Tinggi gelombangnya menjadi sangat rendah, hanya beberapa sentimeter saja. Inilah mengapa orang yang sedang berada di tengah laut tidak melihat dan merasakan adanya gelombang tsunami. Ketika melewati laut yang dangkal atau daratan, kecepatan rambatan gelombang berkurang dengan cepat hingga mencapai 30 hingga 40 km per jam. Akibatnya, terjadi penumpukan air dalam volume yang luar biasa besar. Gelombang tsunami menjadi terlihat seperti dinding air raksasa yang tingginya bisa mencapai lebih dari 30 meter. Karena tsunami adalah serangkaian gelombang, maka gelombang pertama bukanlah yang terbesar. Gelombang yang paling mematikan datang beberapa menit hingga 1 jam berikutnya. Gelombang tsunami yang membawa materi seperti pohon, bahan bangunan, mobil, dan lain-lain dapat menyebabkan dampak kerusakan yang lebih parah. Oke, baik. Itu video singkat tentang gempa bumi, ya, cukup jelas, tetapi nggak ada salahnya saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan tentang gempa bumi. Dan gempa bumi ini kita harus tahu dulu pengertian gempa bumi itu apa, faktor penyebab terjadinya gempa bumi itu apa saja, macam-macam gempa bumi, kemudian istilah-istilah dalam gempa bumi dan alat pengukur gempa bumi serta akibat terjadinya gempa bumi. Sebenarnya di video tadi sudah jelas, ya, tapi akan saya jelaskan kembali. Gempa bumi itu adalah gerak atau getaran kulit bumi yang disebabkan oleh adanya tenaga endogen dari dalam bumi, penggeseran batuan, letusan atau longsoran sehingga menimbulkan getaran ubah dan dapat merusak permukaan bumi. Nah, kemudian apa sih faktor-faktor penyebab terjadinya gempa bumi? Faktor-faktor penyebab terjadinya gempa bumi itu adalah perpindahan dan pergeseran letak lapisan kulit bumi secara tiba-tiba. Ini yang dikenal dengan gempa tektonik. Pergeseran itu menimbulkan getaran yang sangat dahsyat yang dirasakan di berbagai tempat di permukaan bumi. Kemudian terjadinya letusan gunung api, ini menyebabkan terjadinya gempa vulkanik. Kemudian ketiga itu terjadinya runtuhan tanah. Jadi faktor penyebab terjadinya gempa bumi itu ada 3, yaitu adanya pergeseran dari lapisan bumi, terjadinya letusan gunung berapi, dan terjadinya runtuhan tanah. Kemudian macam-macam gempa bumi itu apa saja sih? Gempa bumi itu kalau berdasarkan dari penyebabnya itu dibagi menjadi 3, yaitu ada gempa tektonik karena lapisan, kemudian gempa vulkanik karena letusan gunung, kemudian adanya gempa runtuhan. Tapi kalau berdasarkan pusatnya, letaknya secara episentrumnya, maka gempa bumi itu dia ada 2, yaitu gempa daratan dan gempa laut. Karena epicentrum itu adalah pusatnya itu ada di permukaan bumi. Kemudian berdasarkan letak hiposentrumnya, yang mana artinya pusat getarannya itu atau pusat tumpahnya ada di dalam lapisan bumi, ini akan mengakibatkan 3 gempa, yaitu gempa dalam atau gempa menengah, kemudian gempa dangkal. Baik, untuk lebih jelas lagi ini ada satu video lagi, silahkan ditonton. Gempa bumi bagian 2. Proses gempa bumi. Tahukah Anda apa penyebab gempa bumi? Gempa bumi dapat terjadi karena beberapa hal. Namun yang paling umum adalah tekanan dari lempeng bumi yang bergerak. Dua lempeng tektonik yang berbeda arah gerakannya akan menghasilkan tumbukan. Tumbukan ini yang menimbulkan getaran gempa bumi. Gempa pada umumnya diawali dengan gempa utama atau main shock yang diikuti oleh gempa susulan atau aftershock.
Tanah lunak akan menyebabkan gelombang gempa mengalami penguatan atau amplifikasi, sedangkan tanah yang keras akan menyebabkan pelemahan gelombang gempa atau deamplifikasi. Proses kehilangan kekuatan yang terjadi dalam tanah akibat membesarnya tekanan air pori biasanya disebut likuifaksi tanah. Tanah yang terlikuifaksi tidak dapat menahan berat apapun yang berada di atasnya, baik itu berupa lapisan batuan di atasnya ataupun bangunan, yang akhirnya mengakibatkan hilangnya daya dukung pada fondasi bangunan. Oke, itu tadi beberapa hal yang terjadi saat gempa ya. Ada namanya main shock, kemudian ada gempa susulan dan sebagainya. Nah, jadi tidak selamanya yang namanya gempa itu makin lama makin membesar, tidak juga. Karena ada beberapa faktor lapisan bumi yang ternyata justru meredam getaran tersebut. Baik, kita lanjut. Untuk lebih jelas lagi tentang gempa bumi, ini ada beberapa hal ya, istilah-istilah yang harus kita kenal, yang mungkin sering kamu dengar, yaitu mungkin seismologi, kemudian ada seismograf, lalu ada seismogram, setelah itu sering sekali didengar itu skala Richter, hipocentrum, kemudian epicentrum, isoseista, homoseista, kemudian ada juga yang namanya pleistoseista dan tsunami. Oke, kita jelaskan satu-satu. Apa sih yang namanya seismologi? Seismologi itu adalah ilmunya. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang getaran atau gempa bumi. Sedangkan alatnya itu disebut dengan seismograf. Ya, perangkat ada yang mengukur dan mencatat gempa bumi. Kemudian ada seismogram, ini hasil pencatatan dari seismograf. Oke. Lalu di sini juga ada yang namanya skala Richter. Skala Richter itu adalah satuan kekuatan gempa. Nah, ini mungkin ketika ada gempa di berita, Om bisa mendengarkan gempa dengan kekuatan sekian Richter dan sebagainya. Kemudian hipocentrum adalah titik pusat gempa yang berada di bawah permukaan bumi. Kemudian ada epicentrum, ini titik pusat gempanya yang berada di atas permukaan bumi. Kemudian ada homoseista. Ini adalah garis yang menghubungkan tempat-tempat yang dilalui gempa pada waktu yang bersamaan. Lalu ada pleistoseista, itu adalah garis yang mengelilingi daerah yang mendapatkan kerusakan terhebat dari gempa bumi. Ini kemudian pleisto ini biasanya dia mengelilingi epicentrum. Karena kita ketahui bahwa epicentrum itu adalah pusat gempa yang berada di permukaan bumi yang memiliki kerusakan yang terhebat. Lalu ada juga tsunami. Nah, kalau tsunami ini bukan jenis dari gempa, tapi tsunami ini adalah akibat dari gempa, yaitu gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan dari dasar laut. Nah, gangguan dari dasar laut ini bisa salah satunya adalah gempa bumi. Bisa juga tadi di video sebelum-sebelumnya itu bahwa tsunami bisa terjadi karena ada longsoran di dalam lapisan dalam laut, seperti itu. Oke, akibat terjadinya gempa. Otomatis gempa ini ada menyebabkan beberapa hal, itu dapat merusak dan menimbulkan kerugian material, dapat merusak daerah pantai, kemudian mendatangkan korban jiwa dan harta benda, menghancurkan pemukiman dan lahan pertanian, dan menghilangkan sumber air serta merusak alam dan lingkungan. Ini adalah beberapa hal yang dapat terjadi akibat gempa. Nah, yang perlu kita ketahui adalah gempa ini kan tidak bisa kita prediksi, karena gempa ini berasal dari energi dari dalam, sehingga mau nggak mau kita harus mempersiapkan diri, baik itu sebelum gempa itu terjadi, saat gempa itu terjadi, maupun setelah gempa itu terjadi. Nah, apa saja sih yang harus kita persiapkan supaya saat gempa kita itu mengurangi resikonya? Maka ini ada tontonan yang harus kamu lihat. Anda tentu masih ingat gempa besar yang melanda Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 silam yang menewaskan 6.234 korban jiwa dan meluluh lantakan ribuan bangunan rata dengan tanah. Begitu besar kerugian akibat bencana gempa bagi kehidupan manusia. Sayangnya, kekuatan alam seperti gempa tidak mungkin dapat dilawan dan ditundukkan.
Justru kita yang harus pandai-pandai menyesuaikan diri, selalu waspada dan siap siaga jika sewaktu-waktu gempa besar terjadi. Lantas, tahukah Anda apa yang seharusnya kita lakukan sebelum, selama, dan sesudah bencana gempa terjadi? Siap siaga sebelum terjadi bencana gempa artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum benar-benar gempa terjadi. Misalnya, memperbaiki konstruksi rumah sehingga tahan gempa, melekatkan lemari secara aman pada dinding, menempatkan barang yang besar dan berat di dalam lemari di bagian paling bawah, meletakkan barang pecah belah atau bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang rendah dan tertutup, menggantungkan barang yang berat seperti figura foto atau cermin jauh dari tempat tidur, sofa, atau tempat duduk, memperbaiki kerusakan pada jaringan listrik atau gas, mengenali tempat-tempat yang aman di dalam dan di luar rumah, menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Melakukan simulasi evakuasi bencana gempa, memiliki daftar kontak atau nomor-nomor penting seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi, Kabupaten atau Kota, nomor telepon TNI, polisi, rumah sakit, PMI, ataupun Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan guna mempersiapkan diri sebelum bencana gempa benar-benar terjadi. Kemudian, jika terjadi gempa, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Berlindung di bawah meja atau perangkat lain yang kokoh. Jika tidak ada meja, merunduk dan lindungi kepala Anda dengan bantal atau lengan Anda. Jauhi gelas, kaca, jendela, atau apapun yang mungkin menimpa Anda. Tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti, dan keluarlah jika sudah aman. Matikan segera gas, listrik, dan air. Jangan lupa selalu memakai alas kaki. Jangan menggunakan lift. Jika sedang di luar, jauhi gedung, pohon, papan reklame, lampu jalan, atau jaringan berkabel. Jika sedang berkendara, menepi dan berhenti segera, tetap tinggal di dalam kendaraan, hindari berhenti di dekat atau di bawah bangunan, jembatan, pohon, atau jaringan berkabel. Jika terjebak di dalam reruntuhan, jangan menyalakan api, tutup mulut Anda dengan sapu tangan, jangan bergerak atau apapun yang menimbulkan debu. Munculkan suara pada pipa atau dinding sehingga tim SAR dapat mencari posisi Anda. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Jika kita tenang, maka risiko yang tidak perlu dapat kita hindari. Jika terjadi gempa, begitu banyak bangunan yang rusak, ada juga korban yang terluka atau terjebak dalam reruntuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Waspada gempa susulan, dengarkan informasi dari radio atau televisi, jangan terpengaruh kabar bohong, jauhi area yang hancur, kembalilah ke rumah jika pihak berwenang mengatakan kondisi sudah aman. Waspadai benda-benda yang dapat menjatuhi Anda. Jika tercium bau gas, segera buka jendela dan keluar bangunan. Apabila ditemukan jaringan kabel yang rusak, segera matikan listrik. Bantu korban yang luka atau terjebak. Ingat ya, gempa bumi tidak bisa dihindari, namun dapat kita siasati. Tetap tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana. Oke, itu tadi penjelasan tentang gempa bumi dan pengurangan risikonya. Jadi sudah jelas bahwa yang namanya gempa bumi itu adalah bencana alam yang tidak bisa kita hindari, belum bisa kita prediksi, sehingga memang patut kita persiapkan diri. Nah, apa sih yang harus kita lakukan, yang harus kita siapkan sebelum apabila gempa bumi itu terjadi? Bahkan sebelum gempa bumi itu pun terjadi, kita harus persiapkan.
Di antaranya itu mengenal dulu apa sih gempa bumi, apa sih faktor-faktor penyebab gempa bumi, apa sih bahayanya gempa bumi. Nah, kemudian setelah itu kita baru mempersiapkan diri dengan apa? Mempersiapkan fondasi rumah yang kokoh, kemudian jauhkan lemari dari tempat tidur, sofa, jauhkan kaca dari tempat tidur dan sofa dan sebagainya. Terus kita juga harus tahu apa yang harus kita lakukan, yaitu jangan panik, tetap tenang, sehingga kita bisa menghindari resiko-resiko yang tidak tidak perlu. Oke, demikian penjelasan saya tentang gempa bumi dan pengurangannya. Mungkin ada baiknya silakan untuk Terima jawab kasih pertanyaan-pertanyaan. teman-teman telah Terima menonton kasih. video ini, dan jangan lupa like dan subscribe, share dan komen.